Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pemeliharaan mesin sepeda motor untuk KD sistem bahan bakar karburator. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat memeriksa komponen sistem bahan bakar sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem bahan bakar sepeda motor. Yang keempat, siswa dapat memperbaiki gangguan pada sistem bahan bakar sepeda motor. Fungsi sistem bahan bakar karburator. Yang pertama, mencampur udara dan bahan bakar, yaitu dikabutkan atau atomisasi. Yang kedua, mengatur perbandingan udara dan bahan bakar. Yang ketiga, mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Ya. Catatan, bahan bakar dan udara yang masuk ke karburator harus bersih dari kotoran. Nah, fungsi dan komponen sistem bahan bakar karburator. Nah, ini alirannya ya. Yang merah berarti aliran bahan bakar, yang biru ini aliran udara. Nah, tutup tangki bahan bakar berfungsi untuk mencegah bahan bakar tumpah, mencegah air masuk, dan menyamakan tekanan udara di tangki dengan di luar. Tangki bahan bakar sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Saringan bahan bakar untuk menyaring bahan bakar yang masuk ke karburator. Katup bahan bakar mengatur pasokan bahan bakar yang masuk ke karburator. Selang bahan bakar itu jalur mengalirnya bahan bakar dari tangki karburator. Karburator alat mencampur udara dan bahan bakar. Saringan udara itu untuk menyaring kotoran udara yang masuk ke karburator, yaitu aliran-alirannya warna merah itu aliran bahan bakar dan warna biru adalah udara yang masuknya. Ya, lanjut. Nah, jenis-jenis karburator itu ada 3 ya. Jenis karburator konvensional, tipe tube atau bebek, dan tipe sport. Yang kedua, karburator CV constant velocity itu digunakan di motor-motor matic tipe lama. Throttle body atau PGM-FI Programmed Module Fuel Injection ini digunakan di motor-motor tipe Honda sekarang ya. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk karburator konvensional dan karburator CV atau constant velocity. Lanjut. Nah, karburator piston valve dan constant velocity seperti disebutkan di atas tadi. Tipe piston valve atau PV karburator itu perubahan venturi dipengaruhi oleh gerakan naik turun throttle valve atau skep istilah bengkelnya ya. Throttle valve atau skep digerakkan langsung oleh grip throttle, artinya digerakkan langsung oleh kabel gasnya. Jadi kabel gas langsung menempel ke piston valve ya, atau throttle valve-nya atau skepnya. Perubahan venturi secara langsung. Jadi secara langsung naik turunnya digerakkan oleh grip yang menempel di throttle valve atau skep. Yang selanjutnya, constant velocity atau CV karburator. Nah, di sini tidak langsung menempel, tapi dia ada throttle valve-nya atau koinnya. Jadi ini nanti terhubung dengan kabel gasnya untuk membuka atau menutup karburator tersebut. Jadi ini naik turunnya ini tergantung dari bukaan throttle valve ini ya. Jadi vakum piston bergerak naik turun dipengaruhi oleh gerakan tekanan negatif. Perubahan venturi secara tidak langsung, artinya tidak langsung menempel dengan skepnya ya. Jadi perubahan tekanan dipengaruhi oleh throttle valve yang digerakkan oleh grip throttle. Jadi ini nanti terhubung dengan kabel gasnya. Jadi perubahannya tidak langsung, tapi melalui ini. Nah, itu perbedaan antara piston valve dan constant velocity. Selanjutnya, jenis karburator konvensional ya. Ini komponen-komponen utamanya ada throttle valve atau skep istilah bengkelnya. Ini berfungsi untuk efek venturinya, untuk merubah efek venturinya. Jadi secara langsung ya. Jet needle ini atau istilah bengkelnya jarum skep ya. Ini berfungsi untuk naik turunnya bahan bakar ya. Yang selanjutnya fluid atau pelampung. Pelampung itu berfungsi untuk sebagai ukuran penuh atau tidaknya bahan bakar. Kalau penuh dia berarti turun, kalau penuh dia berarti
naik, kalau kosong turun ya. Fluid chamber itu wadahnya atau penampungan bahan bakarnya. Slow jet sebagai pemasukan bahan bakar pada posisi idle. Main jet sebagai pemasukan bahan bakar pada posisi menengah dan tinggi. Overflow pipe, jadi pipa untuk pembuangan bahan bakar. Nah, ini ada bautnya di sini ya, atau drain screw untuk membuang. Nah, kalau misalkan kita akan membuang bahan bakar dari karburator, kita putar yang baut ininya ke arah kiri, maka bahan bakar akan keluar. Fluid pump atau jarum pelampung. Nah, ini berhubungan dengan fluidnya. Jadi kalau misalkan kosong, dia akan bareng turun. Kalau penuh, dia akan naik. Jadi berhubungan dengan pelampung dan jarum pelampungnya. Kalau fluid pump seat, itulah dudukan jarum pelampungnya, ya, dudukannya. Air screw adalah sebagai pengatur masuknya udara. Ya, kalau misalkan kita kencengin berarti udaranya sedikit, kalau kita kendorin berarti udara yang masuk banyak. Choke valve itu sebagai pencampuran bahan bakar supaya bahan bakar menjadi kaya, artinya udara ditutup sehingga bahan bakar yang masuk di karburator itu lebih banyak, atau campuran kaya, jadi udaranya sedikit ditutup ya. Throttle stop screw itu sebagai putaran RPM-nya. Nanti RPM-nya berapa? Nah, kalau misalkan kita putar ke kanan berarti RPM-nya naik, putar ke kiri berarti RPM-nya rendah. Jadi tergantung dari spesifikasi motornya, misalkan 1500, 1600, 1300, tergantung daripada spesifikasi di manual book motornya ya. Itu mengatur RPM-nya ya. Selanjutnya komponen-komponen yang tadi, ini kalau dibuka seperti ini ya. Komponen-komponennya ada fluid valve seperti tadi, o-ring, coil valve, o-ring, fluid chamber, main jet dan sebagainya. Tinggal dibaca. Ingat, kalau misalkan dalam pembongkaran itu harus diperhatikan cara membuka dan memasangnya ya. Jangan sampai terbalik. Selanjutnya, jenis karburator constant velocity atau CV yang biasa digunakan di motor-motor Matic tipe lama ya. Komponen-komponennya hampir sama dengan yang tadi. Ini ada vakum piston atau skep ya. Terus ada diafragma, karet diafragmanya. Ini jet needle atau jarum skepnya. Ini throttle valve-nya tadi yang terhubung dengan kabel gasnya untuk buka nutupnya, sehingga ini nanti terjadi kevakuman sehingga vakum piston atau skep dan jarum skep akan terangkat atau naik. Ini pilot screw atau pengatur udaranya ya, mengatur udara. Tadi itu maksudnya berapa udara yang masuk, campuran kaya, miskin, atau campuran standar ya. Terus ada fluid pelampung, sama berfungsi untuk tadi itu ukuran bahan bakar, sudah kosong atau penuh. Nanti kalau kosong dia turun, kalau penuh dia akan naik. Fluid chamber wadahnya, slow jet masukkan bahan bakar pada posisi idle, main jet pada posisi masukkan bahan bakar pada posisi menengah dan tinggi. Ini drain screw sama ya, fluid valve sama, fluid valve ship, vakum piston dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini komponen-komponen kalau dibuka itu seperti ini. Yang komponen karburator tipe constant velocity atau CV. Ya, pemasangan, ingat pemasangan itu kebalikan daripada pembukaan. Ya, diingat-ingat posisinya. Lanjut. Nah, prinsip kerja karburator. Perbandingan udara dan bahan bakar atau istilahnya air fuel ratio atau AFR. Pertama, perbandingan udara dan bahan bakar secara teoritis itu 1:15. Artinya, untuk membakar habis 1 gram bensin diperlukan 15 gram kadar oksigen dalam udara, 35%. Itu campuran standarnya atau AFR-nya. Sedangkan campuran kaya 1:13, artinya udaranya lebih sedikit. Nah, itu disebut dengan campuran kaya atau boros. Sedangkan untuk campuran miskin artinya udaranya lebih banyak, 1:17. Kan standarnya 1:15. Ini 1:17 berarti udaranya lebih banyak. Menjadikan pemakaian bahan bakar irit karena terlalu banyak udara.
Sedangkan kebutuhan campuran bensin dan udara pada mesin sangat bervariasi sesuai temperatur, beban, dan percepatan mesin. Jadi, kesimpulannya campuran kaya, campuran miskin, dan standar ini tergantung daripada beban percepatan mesin yang kita gunakan, ya. Misalkan medannya medan berat, medan sedang-sedang saja, atau medan ringan. Nah, ini campurannya itu nanti menyesuaikan sesuai dengan kendaraan yang kita gunakan atau kita pakai, ya. Lanjut. Nah, prinsip kerja karburator itu seperti tadi di atas, nah digambarkan secara realnya seperti ini. Pada saat piston bergerak ke bawah atau langkah hisap, maka di ruang bakar itu terjadi kevakuman, ya, atau terjadi tekanan negatif, sehingga udara terhisap ke silinder mengalir melalui karburator, ya. Udara terhisap, terus bahan bakar ikut terhisap bercampur dengan udara karena efek Venturi tadi, ya. Efek Venturi ini terangkat nih, escape, ya, sehingga terjadi efek Venturi, penyempitan. Sedangkan udara di sini masuk sangat deras, sehingga secara otomatis karena hukum Bernoulli ini, ya, penurunan tekanan akibat peningkatan kecepatan pada pipa menyempit, sehingga bahan bakar akan naik, ya, naik sehingga terbakar di ruang bakar. Nah, efek Venturi yaitu kecepatan aliran udara bertambah cepat, ya, karena efek Venturi ini tekanan atmosfer, terjadi penurunan tekanan sehingga bahan bakar naik. Nah, di sini terjadi penurunan tekanan sehingga bahan bakar naik, ya, bercampur dengan udara, terjadi atomisasi sehingga masuk ke ruang bakar sehingga dibakar, sehingga terbakar, ya, dan dipercikan oleh bunga api daripada busi, ya. Nah, itu prinsip kerja karburator. Selanjutnya, sistem pada karburator PF atau piston valve. Nah, ini pada sistem karburator itu terjadi 4 sistem. Artinya bahan bakar sampai masuk ke ruang bakar. Nah, bahan bakar masuk ke karburator dan terbakar di ruang bakar itu ada 4 sistem, ya. Yang pertama, cuk sistem. Itu memperkaya campuran udara dan bakar untuk mempermudah menghidupkan mesin saat mesin dingin, ya. Jadi ini cuknya. Ini cuknya masih manual, artinya udara ditutup sehingga terjadi campuran kaya, ya. Jadi udara yang masuk sedikit. Fluid system tadi itu, ya. Fluid system itu artinya kalau bahan bakar misalkan kosong, maka dia akan turun pelampung dan jarum pelampungnya. Kalau misalkan bahan bakar sudah terisi penuh, maka ini akan menutup. Jadi terus berkelanjutan, ya. Kalau misalkan kosong lagi, maka akan turun lagi, ya. Tergantung pemakaian kendaraannya. Lanjut, yang ketiga, slow fuel system. Nah, ini pada waktu langsa, maka yang bekerja itu adalah ini, slow jet, ya. Slow jet yang pemasukan bahan bakar pada posisi langsamnya. Terus ini air screw untuk mengatur volume udara masuk, ya. Kalau tanda panah ini berarti, ya, hitam atau ke kanan berarti menurunkan, artinya udara lebih sedikit. Sedangkan kalau diputar kebalikannya, tanda putih berarti bahan udara banyak, ya. Terus yang selanjutnya, throttle stop screw untuk mengatur kecepatan atau idle tadi, ya. Jadi kalau misalkan diputar ke kanan, ya, berarti meningkatkan, artinya RPM-nya naik. Sedangkan kalau diputar ke kiri berarti RPM menjadi turun, tergantung dari spesifikasi di manual booknya. Terus yang selanjutnya, main fuel supply system, yaitu untuk mencampur udara pada posisi menengah dan tinggi. Nah, ini kecepatan sedang, bahan bakar baru sedikit, escape baru terangkat sedikit. Nah, kalau kecepatan tinggi, maka bahan bakar udara sangat banyak yang masuk, ya, karena ini terangkat, ya. Saat piston valve bergerak ke atas, campuran udara dan bahan bakar yang masuk semakin banyak, ya. Karena ini semakin terangkat piston valve, maka udara banyak dan bahan bakar juga akan terhisap lebih banyak, ya. Ini untuk kecepatan menengah dan tinggi. Nah, sistem pada karburator CP sama. Sistemnya hampir sama, jadi 4. Cuma di sini di CP karburator itu cuk sistemnya itu dia secara otomatis, artinya tidak kita
buka tutup secara manual ya. Terus fluid sistemnya sama, cara kerjanya sama ya, hanya beda penempatannya ya. Kalau prinsip kerjanya sama, ada fluid chamber, ada fluid, ada jarum pelampungnya, ini jalur bahan bakarnya ya, sama ya. Lanjut, yang selanjutnya slow fuel system sama ya. Jadi ini slow jet yang bekerja pada posisi idle, ini aliran udaranya ya, panah hitam meningkatkan, artinya kalau misalkan diputar ke kiri berarti dia meningkatkan ya, terus diputar ke kanan berarti menurunkan ya. Terus main fuel supply systemnya ini tadi itu untuk mengatur posisi menengah dan tinggi. Yang bekerja itu adalah main jetnya untuk kemasukan bahan bakarnya ya. Jadi semakin digas tinggi maka bahan bakar udara semakin banyak yang terhisap ya. Kalau misalkan kita turunkan lagi gasnya maka akan turun langsam, maka ini tidak akan bekerja. Kalau langsam turun berarti yang bekerja nanti yang slow jet. Nah, mungkin itu saja untuk materi pemeliharaan mesin sepeda motor untuk KD sistem bahan bakar. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.